Ya, kami sambung, saudara. Apakah akan terjadi pecah koalisi ini soal penundaan pemilu 2024 sehingga kemudian ada kemungkinan implikasinya dari penundaan pemilu itu ada penambahan periode kekuasaan termasuk presiden begitu. Masih ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, Mas Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Mas Nus, koalisi partai politik jelang 2024-nya akan pecah nggak gara-gara ini? Feeling atau prediksinya Mas Nus? Saya pengen tahu. Enggak lah. Oh, mantap. Oke. Masih terlalu awal, terlalu dini, terlalu pagi. Nah, tapi tentu kita bisa memahami masing-masing itu kan punya klasifikasi pemikiran yang berbeda-beda ya. Ya. Tadi Mas Burhan sudah menjelaskan, saya lebih baik ngikuti apa kata Mas Burhan itu tadi. Itu daripada PDI yang bicara kan lebih baik Mas Burhan yang ngomong tadi kan sudah semakin jelas. PD Perjuangan setia pada konstitusi, intinya begitu. Ya. Oke. Kalau saya yang bicara lebay lah begitu, nggak cocok. Ya. Jadi kalau Pak Burhan sudah cocok. Nah, jadi tentu masing-masing partai memiliki, mohon maaf, mungkin kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Tapi kalau saya melihat bahwa berkaitan dengan hal ini, tidaklah sampai pada kondisi statement pecah dan sebagainya, itu masih terlalu awal. Ya, Mas Nus, saya juga nggak yakin, nanti dikomentari ya sama Mas Saiful Huda bahwa PKB tidak setia pada konstitusi. Maafkan nih kata-kata saya supaya kita bisa jelas mengerti begitu. Tapi menurut Mas Nus, apa sebenarnya kalau boleh membaca ini kan teman-teman semua begitu. Apa yang menurut Mas Nus, menurut PDI Perjuangan sedang dilihat, sedang dicari oleh PKB dalam hal ini dengan maju ke depan sebagai partai politik untuk menyatakan penundaan pemilu. Ada apa tuh, Mas Nus, menurut Anda? Wah, nah, kalau sesama partai menilai nggak cocok. Jadi kalau yang bicara ini lebih tepat Mas Burhan saja, Pak Saiful ya. Oh gitu. Tapi tentu sesama kota dilarang saling mendahului ya. Saya mendahului. Karena jawaban Mas Nus tadinya saya ingin lempar ke Mas Saiful. Tapi ternyata Mas Nus, ya memang dia yang ngajarin kita semua politik ya kan. Jadi ya akhirnya saya harus tanya ke Mas Saiful nih. Mas Saiful, apa sih yang ditakutkan dari, kenapa harus sampai ditunda pemilu 2024 bagi PKB? Saya nggak meyakini bahwa PKB takut pemilu ini akan berlangsung 2 tahun lagi. Anda juga sudah siap, Anda sudah tahu medan perangnya, sudah tahu. Jangan kasih saya alasan bahwa ini untuk ekonomi dan lain-lain. Ayolah begitu. Apa PKB sebetulnya ingin apa sebetulnya sehingga kemudian maju ke depan sebagai sebuah partai politik mengatakan kita coba yuk penundaan pemilu. Gara-gara Caimin ini jadi orang ngobrolin ini lagi. Iya kan Mas Saiful? Kenapa? Ya sekali lagi motif kami, niat nawaitunya menuntaskan wacana terkait dengan yang beredar ada keinginan melakukan penambahan 3 periode. Dan sekali lagi PKB tidak setuju. Nah kalau nggak setuju, kenapa kemudian penundaan pemilunya dimajukan juga begitu sebagai sebuah usulan? Ya karena itu kami membayangkannya hanya satu tahun. Paling banyak, paling maksimal 2 tahun gitu. Oh, jadi sekali lagi semangatnya nggak lebih. Bayangan Ketua Umum kami hanya 1 tahun untuk dilakukan penundaan. Mas Bayu. Ya. Mas Bayu. Silakan Mas Nus. Mungkin agak sedikit aja. Kalau menuntaskan program vaksinasi begitu pas. Tapi maksudnya menuntaskan itu menyelesaikan pada persentase ya, sehingga rakyat itu sampai kepada kondisi yang herd immunity itu cocok. Dalam bahasa untuk menuntaskan wacana. Tapi kalau menuntaskan wacana yang bersinggungan dengan konstitusi, nah ini yang
yang harus hati-hati. Itu saja Ya. saya tambahan saya. Nanti Mas Burhan yang akan tanggapi. Ya, Mas Burhan, Oke. Anda ingin menambah. Kita Mas makin Bayu. jelas nih, PKB keinginannya semakin jelas begitu bahwa itu wacananya yang kalau bisa kemudian tergodok sedemikian rupa. Saya memikirkannya ya itu akan terjadi di DPR begitu. Apakah ini bisa terjadi, Mas Burhan, atau seperti apa maksudnya? Apakah nanti ini akan ketemu di titik tengah mana begitu? Dan kita harus tetap setia pada konstitusi menurut saya, Mas Burhan. Jadi kesetiaan terhadap konstitusi harus diletakkan di atas segalanya. Tetapi kita juga siap untuk mendiskusikan alasan yang dipakai oleh para pengusung penundaan pemilu yang disebutkan minimal 2 ya. Pertama terkait dengan pemulihan pandemi. Ini argumen yang menurut saya mudah untuk dipatahkan. Setuju, ya. Karena pada waktu tahun 2020 di saat kita mengalami pandemi yang luar biasa parah sekalipun, Delta waktu saat itu pilkada tetap diadakan sesuai dengan jadwal, usulan penundaan diabaikan. Ya. Dan kita berhasil melewatinya dengan baik. Persis. Ya, jadi tahun 2020 kita punya ratusan pilkada. Ya. Di saat genting-gentingnya pandemi. Nah, tahun 2024 itu pandemi sudah berubah statusnya. Bahkan tahun ini diprediksi sudah tidak lagi pandemi tapi endemik. Ini tahun terakhir WHO katanya. mengatakan sangat mungkin bisa berubah menjadi flu biasa. Amin. Nah, di tahun 2024. Nah, semoga saja harapan itu benar. Nah, yang kedua itu terkait dengan, nah ini sebelum kedua ya. Ya. Pada saat pandemi sedang galak-galaknya, waktu itu ada beberapa negara yang menunda pemilu, tetapi tidak dalam hitungan tahunan, hanya beberapa minggu atau bulan. Ya. Seperti New Zealand atau Singapura ya. Ya. Itu ditunda tetapi tidak sampai setahun, 2 tahun, apalagi 3 tahun. Ya. Itu di negara yang menurut saya konstitusinya harus dipegang secara teguh. Nah, alasan yang kedua adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kan dipakai sebagai dasar ya. Yang menurut saya juga mudah untuk kita tolak. Mengapa? Karena ekonomi sekarang udah on the track. Ya. Jadi bayangkan kita sudah mengalami pertumbuhan tahun 2021 overall itu 3,7%, hampir 4%. Di tahun sebelumnya kita mengalami kontraksi, negatif pertumbuhan kita. Jadi dalam setahun terakhir itu pertumbuhan ekonomi kita sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ekspor kita naik puluhan persen. Jadi Presiden Jokowi sudah benar dalam menggulirkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, kalau kemudian dipakai dasar ekonomi untuk menunda pemilu, itu kan seolah-olah meragukan kinerja Presiden. Padahal Presiden sudah tepat. Nah, justru kalau misalnya wacana ini digulirkan dengan mematahkan kesepakatan yang sudah bergulir di DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, bahwa pemilu akan diadakan 14 Februari, saya khawatir. Nah, pernyataan yang berubah-ubah ini bisa menimbulkan instabilitas politik yang pada ujungnya mengganggu program pemulihan ekonomi. Karena kan sudah muncul tuh pernyataan misalnya dari Profesor Yusril yang mengatakan kalau penundaan itu jadi dilakukan, maka presiden terpilih tidak memiliki legitimasi formal dan karenanya rakyat berhak untuk membangkang. Nah, ini kan hal-hal yang membahayakan yang menurut saya bisa menjadi apa yang disebut sebagai dangerous game. Yang tentu saja akan menyulitkan program pemerintah ke depan. Mas Wahyu, tadi saya masih mohon maaf. Tadi Mas Burhan menyampaikan berkaitan dengan kondisi tahun 98 pernah melakukan penundaan, katanya begitu. Tentu situasi dan kondisi sangat berbeda dengan pada saat ini. Jadi alasan tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan pada kondisi pada saat itu. Setuju. Untuk digunakan pada sekarang. Karena pada saat itu tentu kita semua tahu pada waktu itu ada pergantian pemerintahan. Menjelang pergantian pemerintahan maka pemilu pun juga disesuaikan kembali untuk kembali kepada real konstitusi. Itu saja saya ingin menegaskan bahwa itu titik balik sebetulnya buat demokrasi Indonesia yang istilah Pak Surya Paloh ini keretanya sudah berjalan sejak 98, jangan di stop di tengah jalan. Nah, Mas Saiful, mungkin bagian-bagian akhir kan
saya bilang PKB mengambil cukup risiko yang tinggi ketika ketua umumnya mengatakan hal semacam ini, penundaan pemilu. Mas Burhan tadi mengatakan survei dari Indikator Politik Indonesia nggak setuju soal ada penambahan kekuasaan atau periode kekuasaan dan lain-lain, yang juga harus hati-hati. Karena pemilu bisa tetap jalan 2 tahun lagi, 2024. Dan ini bisa berdampak bumerang negatif bagi PKB. Dalam 1-2 minggu ke depan ini, apakah PKB masih mungkin kemudian nanti berubah arah, sehingga kemudian tidak lagi ada penundaan pemilu, kita akan tetap pemilu 2024. Mas Saiful. Motif kami dari awal kan harus ada percepatan proses pelembagaan politik. Jadi isu ini harus dilakukan penuntasan di meja parlemen maupun di pihak eksekutif, supaya tidak menghantui kita 2 tahun yang akan datang. Oke. Karena itu saya membayangkan parlemen harus duduk bersama untuk mendiskusikan ini, dinamikanya seperti apa, dan kalau bisa minggu-minggu ini lebih bagus. Oke. Termasuk pemerintah, kalau misalnya Pak Jokowi ingin merespon lebih cepat atas nama pemerintah misalnya tidak setuju, kan clear Mas, berarti nggak ada agenda lanjutan. Jadi nggak lagi kita perlu memperdebatkan skenario-nya apakah amandemen. PKB tuh begitu tuh, dia lemparnya ke orang lain dulu. Ya, Oke. Meskipun Sekali lagi semangatnya, baru 1 bulan itu. Kita tidak ingin 2 tahun ke depan kita dihantui oleh isu-isu ini. Setuju. Karena faktualnya di lapangan ada yang bergerak untuk ini. Ya, setuju. Mas Burhan, mungkin bagian akhir, akan kemana ini sebetulnya menurut Anda? Ini akan menjadi sesuatu atau PKB katakan yang akan dibahas, atau ini akan hilang begitu saja? Kita melihat ada tokoh-tokoh politik kita yang setia pada konstitusi. Saya meyakini PKB juga demikian sebetulnya. Ini adalah sebuah wacana yang dikemukakan saja untuk kemudian dibahas. Seperti pagi ini kita membahasnya, Mas Burhan. Iya, Pak Zulkifli Hasan menyebut perang Rusia-Ukraina sebagai salah satu alasan mengapa pemilu perlu ditunda dan karenanya masa jabatan Presiden Jokowi perlu ditambah. Nah, menurut saya benar alasan Pak Zulkifli itu. Karena Rusia menginvasi Ukraina karena Putin terlalu lama berkuasa, lebih dari 22 tahun. Dan karenanya menciptakan diktator seperti Putin ini berbahaya dalam kondisi negara dimanapun. Jadi satu-satunya yang kita pelajari dari kasus invasi Rusia ke Ukraina dalam kaitan dengan wacana ini adalah betapa berbahayanya masa jabatan kekuasaan yang tidak dibatasi. Karena dia akan menciptakan diktator seperti Putin. Nah, untuk itu menurut saya nih ya, supaya tidak berkembang terlalu jauh, karena Caimin, Pak Erlangga maupun Pak Zulkifli Hasan melontarkan statement tersebut, kan pasti tidak ada, pasti kan ada preteksnya itu, ada konteksnya, ada dalihnya. Nah, dan menurut saya akan sangat lebih baik jika Presiden Jokowi langsung yang menyatakan stop kepada para pendukung politiknya untuk mengungkit isu-isu yang membahayakan konstitusi kita. Nah, mengapa Presiden Jokowi yang saya sarankan langsung untuk mengatakan? Karena Presiden Jokowi belum pernah mengatakan secara terbuka apakah beliau mendukung atau menolak ide penundaan pemilu yang mengindikasi perpanjangan masa jabatan beliau. Yang beliau tolak adalah 3 periode, bukan perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2027. Jadi Presiden Jokowi langsung yang menurut saya kalau mengeluarkan pernyataan secara terbuka itu pasti akan diikuti oleh Caimin, oleh Pak Erlangga, oleh Pak Zul, oleh semuanya. Jadi saya kira Caimin sama Mas Saiful sami'na wa ta'na itu. Kalau misalnya Pak Presiden langsung yang bicara. Tetapi sepanjang Presiden tidak mengeluarkan pernyataan, ya kemungkinan manuver ini akan terus berlanjut. Masih panjang. Ya, Pak Bayu, singkat dong, bisa kita titipkan ini untuk Pak Presiden Jokowi, walaupun mungkin Pak Jokowi juga nonton pagi ini. Tentu bahwa kita juga tidak boleh menggantungkan atau menyudutkan untuk Presiden memperjelas hal tersebut. Sudah berkali-kali, sudah berulang-ulang, meskipun
penolakan itu berkaitan dengan 3 periode. Ya, Tapi sebetulnya kan perpanjangan sama penundaan itu sama. ya. Oke. Jadi hal seperti ini tidak begitu, meskipun bisa saja itu dilakukan penegasan, dan saya melihat ini ada upaya untuk presiden supaya mengeluarkan pernyataan. Sekali lagi Tapi menurut- pernyataan. sekali lagi mengeluarkan pernyataan. Tapi menurut saya yang sudah berulang kali tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi sudah cukup. Ya, Jadi cukup Mas dan yang- Nusirwan Sujono saja sudah cukup harusnya ya. Kalau Dan menurut yang saya nggak kedua cukup, bahwa- Pak. Oke, bahwa baik. Jadi alasan saya tadi yang sedikit dikatakan- saja. Alasan Dikit, Mas Burhan. saya ini ya sekarang sudah banyak yang mengaitkan statement para ketua umum pendukung penundaan pemilu dengan istana. Jadi istana perlu memberikan klarifikasi apakah Oke. betul. Dan klarifikasi tidak cukup disampaikan oleh Mbak Dani atau Valdo. Karena Ya. bagaimanapun Presiden Jokowi bertugas secara konstitusional untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Ya, Kalau oke. misalnya wacana yang dikaitkan dengan Presiden itu dibiarkan berlarut, itu Presiden Jokowi bisa terkena getahnya. Dan karenanya perlu menegaskan posisinya. Baik, oke. Pak Burhan sedikit Pak Bayu. Silakan Mas Nus, singkat ya. Saya perlu memberikan penekanan juga, Pak Saiful, bahwa kita juga harus menghargai keputusan lembaga tinggi negara. Belum lama, belum ada setengah tahun, belum ada 3 bulan keputusan berkaitan dengan 14 Februari 2024. Itu keputusan bersama DPR, pemerintah, dan KPU. Ya, Tentunya kita semua harus menjunjung tinggi keputusan lembaga tinggi negara tersebut. Kalau Setuju. sekarang diminta untuk melakukan pembahasan ulang, nanti bagaimana? Ya. Berarti kita sama, bagian daripada tidak memperkuat konstitusi. Karena Ya. di situ ada lembaga-lembaga tinggi negara. Demikian. ya, setuju. Pertemuan kita pagi ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan pembahasannya cukup kali ini saja. Kira-kira begitu mudah-mudahan. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Nus, terima kasih Mas Saiful Huda. Salam sama Cak Imin. Terima kasih. Ya, Terima ketemu kasih, lagi. terima Salam kasih. sehat. Ya, terima kasih.